Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan sembahanku. Terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jadi malam hari ini kami akan coba sharing, kami belajar ya, bagaimana melihat life giving spirit tidak dalam konteks Alkitab secara online ya. Jadi tidak secara Alkitab Sabda. Kalau dibuka dari Alkitab Sabda nanti bisa lain ceritanya. Jadi malam hari ini dalam anugerah Tuhan kami mencoba melihat dari sisi kingdom paradigm. Life giving spirit dalam konteks, dalam cara pandang kingdom paradigm. Halaman 1 Rachel. Jadi kita awali dulu dengan dampak kejatuhan manusia ya. Ini ilmu semua ini oleh anugerah Tuhan kami juga belajar di sini melalui biksu ya, Pastor Joshua Kuana Tanjung ya. Jadi dosa itu kita sudah tahu bersama-sama ya. Ini kenapa terus diulang-ulang supaya kita juga sadar ya bahwa dosa itu tidak cuma perbuatan. Kalau kita tidak berjalan atau berusaha untuk mati dari dosa, ini akan terus merongrong tanpa kita sadari. Jadi ini sebagai sebuah pijakan, dosa adalah keberadaan, bukan sekedar perbuatan. Oleh karena perbuatan satu orang, maka dosa masuk termasuk maut. Pasangannya ya, dosa sama maut itu ya. Nah ini, Roma 7 ayat 19. Ini yang sering kali jadi pergumulan kita ya, termasuk yang ngomong ya. Firman itu pedang bermata dua. Pertama-tama buat yang ngomong, baru yang kedua buat yang cerita. Jadi setiap kali kami ingin berbuat yang baik, lah kok yang jahat selalu yang terjadi. Inilah yang disebut dosa itu sebagai sebuah keberadaan. Bahkan ingin berbuat baik pun yang keluar yang jahat. Selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa menang tadi ya. Dari dosa yang notabene bukan sekedar perbuatan tapi sebuah keberadaan. Berkali-kali sudah disampaikan juga bahwa manusia lahir, bayi lahir itu sudah dalam kondisi keadaan berdosa. Belum berbuat apa-apa. Sudah berdosa. Nah caranya gimana supaya kita bisa kembali ke dalam hal-hal apa yang memang Tuhan sudah karuniakan, Tuhan sudah siapkan buat kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah God of purpose ya. Selalu diingat Lukas 4:18-19. Ayat ini betul-betul menguatkan kita. Tak tanya ya, hari ini yang tidak punya masalah siapa?
Angkat tangan tinggi-tinggi yang tidak punya masalah. Tidak ada ya, berarti semua orang punya masalah. Ya, jadi justru lewat Lukas 4, 18, 19 kita semua diteguhkan bahwa dia, Yesus yang kita sembah itu tidak mencari orang yang sehat-sehat saja. Orang yang baik-baik saja. Yang lebih keren lagi, tidak baik-baiknya atau tidak sehatnya ini sebetulnya kalau mau ditarik garis ke belakang, itu adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ayo kita refresh. Apa yang terjadi pada kami hari ini sebagai bagian keputusan saya yang salah di masa lalu. Sehingga terkait dengan Lukas 4, 18, 19, itu yang sedang Tuhan cari. Bahkan dia meninggalkan yang 99 untuk cari yang satu. Siapa yang satu itu? Senggol sebelahnya, itu elu. Senggol sebelahnya. Kalau ada sebelahnya, kalau tidak ada tidak usah. Ya. Supaya ini menjadi sebuah pijakan buat kita bahwa dia terus cari kita. Seberapapun merahnya dosa kita, seberapapun dalamnya dosa kita. Bahkan di situ disampaikan ya, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, ini sudah sering disampaikan juga, itu tentang kebutuhannya. Semua orang punya kebutuhan, dan kebutuhan itu terus menjadi pergumulan yang tiada henti. Sebetulnya kalau mau belajar secara pengajaran firman ya, kalau mengucap syukur sebetulnya tidak akan naik kok. Tapi manusia biasanya, yang ngomong juga manusia loh Pak. Biasanya manusia itu seiring dengan bertambahnya rezeki, kebutuhannya melok. Nah itu, sehingga Rai gak tahu cukup ya. Yang kedua, dia datang juga untuk memberi kelepasan, pengampunan dosa kepada orang-orang yang terikat terbelenggu oleh dosa. Tadi yang pertama ya, dosa yang sebagai akibat dari sebuah keberadaan. Di sini kita juga belajar ternyata keberadaan itu bukan hanya keberadaan papa mama kita, tapi bahkan tarik jauh ke belakang. Nenek moyang kita itu berdampak. Yang ketiga, melepaskan orang-orang yang tertindas. Nah, tertindas ini ya banyak hal yang menyebabkan kita tertindas. Tapi sekali lagi digarisbawahi bahwa yang kita alami hari ini adalah hasil keputusan kita yang kurang pas di masa yang lalu. Sehingga mari malam hari ini jangan cari siapa yang salah. Oh ini yang salah suami saya, yang salah istri saya, yang salah mertua saya. Bukan, yang salah saya sendiri. Supaya enak, pijakannya enak ya. Bahkan bagi orang yang jahat sekalipun ya. Masih ingat ya waktu Yesus menjumpai Saulus ya. Itu orang-orang yang menganiaya jemaat. Itu pun dia cari. Dengan kata lain, perjumpaan pribadi ini yang memulihkan. Kalau boleh mundur sedikit, kami membahasakan diri kami ini buta sejak lahir. Saya lahir dari lingkungan keluarga Kristen, tapi ternyata tidak membuat saya kenal Kristus. Dengan kata lain, ayo alami perjumpaan pribadi secara pribadi. Bukan katanya orang, bukan katanya istri saya, bukan katanya suami saya, tapi kita alami sendiri. Lah ndak enaknya nanti poin berikutnya. Pada saat kita mengalami perjumpaan pribadi selalu diingat, milikilah hati seorang anak. Teladan Yesus waktu Yesus jadi manusia, waktu firman itu jadi manusia, itu menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Dia itu Allah bukan? Anak Allah ya berarti kan Allah ya. Tapi kenosis, dia tinggalkan semua. Dengan kata lain ini sebuah teladan. Bagaimana Allah itu menjadi anak. Ini kiranya menjadi sebuah pilihan buat kita pada saat Yesus yang kita sembah itu menjumpai kita. Tentunya kalau dikaitkan dengan poin sebelumnya Lukas 14 tadi, itu dalam kondisi-kondisi yang terpuruk pada saat dia jumpai kita. Ayo berlakulah sebagai seorang anak. Kebanyakan, saya tidak menghakimi ya, penghakiman itu miliknya Tuhan. Kenapa kok terkesan kok angel ya perjumpaan itu? Karena kita sudah menaruh diri kita di atas standar. Terutama, mohon maaf, orang-orang yang sudah beragama Kristen. Ini saya tidak ngomong yang luar dulu. Kita dulu, karena penghakiman kan dimulai dari gereja toh. Nah, jadi ayo, milikilah hati seorang anak yang terus mau belajar percaya. Percaya dan taat.
Ini sudah satu bagian ya. Israel sebagai sebuah contoh. Kenapa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Karena dia tidak taat. Apa tidak taat? Karena tidak percaya. Jadi itu ada bagiannya. Tidak bisa dipisah antara percaya dan taat itu. Saya tidak mungkin menikah dengan istri saya kalau saya tidak percaya sama dia. Otomatis diawali dari percaya dulu ya. Telinga seorang murid ini terus digaris bawah ya. Karena hari-hari ini orang dibikin untuk tidak mau. Sekarang diganti ya. Bukan mendengar ya. Melihat. Scroll. Itu gua banget. Saya tidak malu ngomong. Saya scroll. Senengannya cerita tentang dirinya. Kejadian 128 ya. Eksistensi. Sementara kita jarang mau mendengar. Dengan kata lain, telinga seorang murid itu berarti mau diajar ya, mau dibentuk ya. Semua, hari ini ada yang punya kerinduan melayani? Oh, enggak ada. Salah pertanyaannya. Ada yang punya kerinduan melayani? Tidak ada ya. Oh, haleluya. Kiranya Tuhan memberikan kerinduan. Karena kita ini lahir bukan untuk diri kita sendiri. Tapi menjadi roti yang terpecah. Untuk dibagi-bagikan. Menjadi air yang boleh dialirkan juga. Ya. Dan selanjutnya setelah kita punya hati anak telinga murid. Ya mengikat perjanjian. Ini klasik kalau dalam Kingdom Paradigm Restoration. Tapi ini menjadi hal yang utama. Karena dalam ibadah ada dua ya. Firman dan perjanjian. Ya beberapa kali disampaikan oleh pastor ya. Tuhan selalu mengingat-ingat dengan perjanjiannya. Selalu diingat perjanjiannya. Makanya ada perjanjian baru. Karena yang lama dianggap sudah gagal, sudah usang. Ayo temukan. Pada saat dia jumpai kita. Ayo. Punya hati anak, telinga murid dan bikin perjanjian sama dia. Selanjutnya tinggal bersama dia. Kok bisa gitu Pak? Alasannya apa ini? Keluaran 4, 22, 23. Masih ingat ya, waktu Tuhan bawa keluar Israel itu, dia selalu ngomong, supaya aku bisa, Israel itu adalah anakku yang sulung, dan aku bawa dia keluar supaya dia bisa tinggal, beribadah, abodah, berintim dengan Tuhan. Dengan kata lain, sejak semula, dia itu Allah yang ingin menjumpai umat milik kesayangannya. Katakan, saya umat milik kesayangannya. Saya umat milik kesayangannya. Ada yang belum makan? Semangat. Saya umat milik kesayangannya. Saya umat milik kesayangannya. Untuk itulah dia bebaskan Israel. Untuk itulah dia tarik kita, dia bawa kita dari masa lalu kita. Dari hal-hal yang tidak enak. Jadi dia tidak sekedar nolong ya, tapi tentunya ada sebuah tujuan. Nah ini yang malam ini kita akan belajar. Kenapa kok tadi saya bilang hati hati anak? Karena pasangannya Bapak ini ya, tak bacakan ya. Ulangan 1:31 dan 33. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi kalau kita nggak punya hati anak, masing-masing yang sudah punya anak pasti bisa merasakan ya. Orang tua itu senang kalau anaknya nurut. Nurut itu tidak sama dengan takut loh. Ya, nurut karena apa? Dia berusaha taat sama bapaknya, percaya sama bapaknya. Ya, jadi pasangannya ini tadi, karena Allah sendiri yang membimbing Israel ini. Allah sini bahkan ada tertulis juga bahwa dia yang ngajari Israel berperang. Dia yang ngajari untuk menduduki kota-kota musuh itu seperti apa caranya. Untuk yang poin tadi ya, setelah kita mengikat perjanjian, kita tinggal bersama dia. Tentunya tinggal ini adalah sebuah proses ya, di mana kita juga harus berjalan, tidak duduk terus, ya berjalan. Karena iman itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan hidup ya. Tadi sejak awal desainnya itu Tuhan kepingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Tinggal bukan sebagai sebuah dewa,
yang nun jauh di sana tapi betul-betul tinggal, namanya tinggal di tengah-tengah. Kalau saya tinggal bersama keluarga Bro Yunus, otomatis saya ngobrol ya. Itulah Allah yang kita sembah. Dia mau ngomong-ngomong sama kita. Kiranya kita menyiapkan diri menjadi tempat kediamannya yang nyaman, yang enak. Susah ya Pak Budi ya. Jadi izinkan proses kehidupan kita ini, kita akan tahu, nanti akan sampai ya di poin bahwa Tuhan mau sesuatu yang dari kita ini untuk nanti menjadi life giving spirit. Waktu Yesus, sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum disalib, dia berdoa ya. Ini doanya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini sebuah kekuatan buat kita, bahwa kalau lanjutkan lagi, dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Jadi istilahnya dia bukan hanya Bapa yang baik, tapi dia juga kasih kita kekuatan, yaitu lewat Roh Kudus, lewat Yesus yang di dalam kita. Istilahnya tidak cul-culan melaku dewe, tidak. Ada Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau ada Roh Kudus, jaminan kemenangan itu pasti. Katakan, saya pasti menang. Saya pasti menang. Yang kedua, bagian berikutnya setelah kita menyediakan diri, yaitu pertobatan yang bertransformasi ya. Seringkali ya, kita ini seringkali, jangan kita, saya seringkali bertobat, tapi kok kumat, tobat kumat bolak-balik. Karena apa? Tidak ada transformasi, berhenti cuma di pertobatan. Padahal yang dikehendaki itu apa? Pertobatan yang bertransformasi. Apa itu pertobatan yang bertransformasi? 1 Yohanes 1 ayat 9 itu tentang pertobatannya ya. Yang penting juga Roma 10 ayat 9. Ini yang seringkali dilupakan. Bukan sekedar mengaku saya berdosa, saya bersalah, tapi sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Tuhan di sini kalau di terjemahan lain ini Tuhan, Lord atas hidup kita. Kalau saya tidak bilang ini, saya tidak memfatwakan, tapi dicoba. Kalau kita lakukan seperti ini, pasti beda rasanya. Karena apa? Setiap kali kita mau melakukan yang jahat, kita tahu kita ini punyanya siapa. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. In any ways. Seringkali, yang kecil-kecil, tidak apa-apa itu bagian saya, nanti gede-gede bagiannya Tuhan. Saya tidak bilang salah. Tapi dalam anugerah Tuhan kita belajar. Dari yang sederhana-sederhana dulu. Loh kok minta yang besar-besar, yang kecil aja tidak kedapatan setia kok. Tidak kedapatan benar kok. Ada tuh tertulis tuh. Barang siapa setia dalam hal-hal yang kecil, dia akan setia juga dalam hal-hal yang besar. Tapi barang siapa tidak benar, juga tidak benar dalam hal-hal yang besar. Jadi di sini ayo sama-sama ya. Kita belajar mempunyai pertobatan yang bertransformasi. Setelah bertobat tadi ya, berjalan dalam iman, mengerjakan keselamatan. Diselamatkan itu puji Tuhan, haleluya. Itu adalah anugerah, bukan karena perbuatannya, sepakat ya. Perbuatan kita tidak menambah apapun. Bahkan itu seperti kain kotor perbuatan baik kita. Justru bagaimana kita belajar untuk berjalan dalam iman yang benar. Berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketaatan. Itu yang akan membuat kita berbeda. Kita di sini sering diajarkan kan. Jangan menjadi sama seperti dunia. Jadilah seperti bintang-bintang yang cemerlang. Di angkatan yang bengkok ini. Kita tidak bilang hakim loh ya. Hakim bukan punyanya kita. Tapi jadikan diri kita senjata-senjata kebenaran Allah. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyingkapkan kebenaran itu seperti apa. Ini sering kali ya disampaikan ya. Setelah Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang. Mereka akan nanya, loh terusnya apa Tuhan? Apa yang harus kami lakukan? Apa bagian dari mengerjakan keselamatan itu? Ini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Pasangannya ya, ojo dipedot ya. Kepada Dia yang diutus Allah. Berarti kepada siapa yang diutus Allah? Yesus. Nah supaya Yesus ini jadi mandi, jadi betul-betul punya kuasa di dalam kita. Kembali tadi,
Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang seringkali dilupakan. Ya, saya juga dulu sering lupa. Bukan lupa, ngelali malah sengaja lupa. Ini keren ya. Iman dalam paradigma kingdom itu betul-betul menghadirkan sesuatu yang tidak kelihatan itu hadir di dalam realita kita keseharian. Waktu retreat kemarin saya sempat ngomong, ya kita terlalu banyak dicekoi dengan situasi yang seakan-akan kita ini jadi victim. Apa itu? Tidak apa-apa miskin di bumi kaya di sorga. Siapa mau miskin di bumi kaya di sorga? Tidak ada yang mau ya. Nah, justru dengan paradigma kerajaan ini kita akan tahu waktu kita hadir dimanapun Tuhan hadirkan kita. Kalau saya datang ke rumahnya Bro Lukas, itu saya menghadirkan kerajaan sorga. Itu yang dimaksud ya. Jadi betul-betul kita ini narik sesuatu yang tidak kelihatan itu datang. Dengan apa? Perkataan iman. Yohanes 6:38 ya. Ini sebuah konsep ya. Bagaimana iman itu harus bergerak. Tidak bisa iman itu cuma di satu tempat. Seringkali saya dengar kesaksian tuh iman di masa lalu. Mohon maaf, ini saya sering dengar, Pastor. Jadi yang diceritain tuh 20-30 tahun yang lalu, iman nostalgia. Padahal iman itu adalah proses halal, jalan bersama Tuhan. Dan percayalah, kita akan berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Baru kan setiap pagi? Dengan kata lain, perjalanan iman kita juga penuh mujizat setiap hari. Kita sering mengecilkan mujizat. Oh, bernapas itu mujizat. Iya betul. Tapi Tuhan mau lebih. Apa itu lebihnya, Pak? Usir setan-setan, sembuhkan orang sakit. Katakan amin. Amin. Nah, itu baru keren. Ya. Sebab aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini bisa dilakukan pada saat kita menaruh Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga yang kita lakukan sehari-hari bukan karep-karepku dewe. Yang kedua Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi setelah kita tiap hari baca firman, baca saja ya, tapi saya percaya kok pada saat kita, ya ada firman, ada tertulis ya, pada saat seseorang itu sungguh-sungguh mencari Dia akan datang menjumpai kita. Loh kalau belum jumpai apa? Ya sudah, lakukan aja. Saya awal belajar itu, Pastor, saya belajar Matius, Markus, Lukas. Bulat dibaca itu terus. Dulu sebelum itu saya baca Amsal. Boleh dibilang itu rodo apal. Tapi ada yang ngomong itu Amsal itu gini. Biasa orang gak ngerti. Manut air. Tapi saya percaya dalam sebuah titik Tuhan itu kan melihat toh. Tuhan itu melihat kedalaman hati kita loh. Dia lihat, Dia tahu motivasi kita. Dia tahu tadi ya. Lukas 14 tadi ya. Itu kan Dia cari orang-orang yang susah kan. Jadi kalau kita susah, itu sudah jadi sasaran tembaknya Tuhan. Dikeker sama Tuhan. Tinggal nunggu waktunya. Dan Dia tidak mau berlambat-lambat. Apalagi kalau kita bicara end time ya. Di masa-masa terakhir ini. Tuhan pasti jawab doanya Ibu Sandria. Nah ini ya. Ini yang menjadi poin malam hari ini. Bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kematian Tuhan. Ini memang berita yang tidak enak. Tidak usah cari yang jauh-jauh ya. Hari ini kita yang punya pergumulan yang pergumulan yang berat. Jadikan itu sebagai cara kita mengambil bagian dalam kematiannya. Jadi jangan cari perkara. Perkara itu tidak usah dicari, juga datang sendiri. Dengan katanya, hari ini kalau kita punya pergumulan apa? Misalkan saya punya pergumulan Pak untuk sebuah terobosan di pekerjaan. Ayo. Gimana caranya supaya terjadi terobosan di dalam pekerjaannya? Ayo ambil bagian dalam kematian. Ojo ngentit, ojo korupsi. Ya, dari kecil-kecil dulu. Ya. Karena apa? Kalau dibilang ya, ada tertulis ya. Kita ngomong gandum. Kalau tidak jatuh ke tanah, tidak mati, tidak akan bisa tumbuh. Justru dengan pengalaman kita yang sekarang beban pergumulan kita, itu sebuah proses bahwa kita sudah jatuh ke tanah.
Jujur kan semua punya pergumulan kan. Kita sudah jatuh ke tanah. Biarkan itu mati dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam rasa takut akan Tuhan. Ini yang pernah disampaikan sama pastor ya. Roma 7, 4-6. Sebab itu saudara-saudaraku kamu telah mati bagi hukum Taurat. Loh, yang mati itu kita loh, bukan hukum Tauratnya loh ya. Suami lama kita itu adalah benih dosa yang pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa. Itu ada di dalam jiwa. Itu keinginan-keinginan kita. Waktu Tuhan mengembuskan nafas-nafas hidup itu kan roh. Tapi di dalam kita, dalam tubuh ini ada jiwa ya. Itulah isinya keinginan kita, ego kita, perasaan kita. Itu yang sudah tercemar. Lah yang Tuhan mau mati itu yaitu kedagingan kita. Lah caranya gimana? Lah yang paling penting kan caranya. Kalau enggak tahu caranya, omong kosong nanti. Ya, mau tahu caranya? Mau tahu beneran atau mau tahu? Ayo kita sama-sama. Karena sebetulnya seperti Tuhan bilang ya, marilah datang kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Setelah datang dipasangi apa sama Tuhan? Dipasangi kuk. Pikulah kuk yang kupasang, bebanku pun enak. Pada saat Tuhan izinkan, jangan lupa ya, Tuhan menanti kita datang. Karena ada tertulis juga, kamu mempelajari segala macam tapi kamu tidak pernah datang sama aku. Jadi datang sama Tuhan. Jangan cari alternatif ya. Loh Pak, di situ hebat Pak. Ojo cari alternatif. Dia itu Allah yang pencemburu. Dengan kata lain, ayo datang sama Tuhan. Ngakuin loh Tuhan, bebanku berat. Dipasang nanti sama Tuhan kok. Bisa jalan berdua. Itu sebagai bagian tadi. Mengambil bagian dalam kematian. Dan saya percaya, yang ngasih ini pernah jadi manusia. Jadi dia tahu rasanya dikhianati. Dia tahu rasanya dicambuk. Dia tahu rasanya disalah mengerti. Dia tahu rasanya diludahi. Dia tahu rasanya ditusuk, dimahkotai duri. Ada yang pernah dimahkotai duri? Ada yang kepingin dimahkotai duri? Dengan kata lain, dia sudah mengalami semua beban penderitaan yang terberat di dunia ini. Pada saat kita bersama dia berjalan mengambil bagian dalam kematiannya. Melalui beban pergumulan yang ada. Yang notabene akibat kesalahan kita. Jangan menyerah. Karena ada Tuhan di samping kita. Ya, kan kuknya dipikul berdua kan. Dan bebanku pun ringan. Tuhan kan ngomong gitu. Berarti Tuhan itu senang berbagi. Bukan hanya senang tinggal tapi berbagi. Supaya apa? Kita sering teriak-teriak. Oh lebih daripada pemenang. Tapi tidak pernah mau berjuang. Bahkan berusaha menghindari. Masalah itu bukan untuk dihindari. Dihadapi dan diselesaikan bersama Yesus. Katakan amin. Proses ya. Bagaimana kita bisa memikirkan hal-hal yang bukan kedagingan ya. Ini juga Tuhan itu tidak nuntut kok. Tuhan tahu kapasitas kita ini bejana tanah liat bentukan tangannya. Sepakat ya. Jadi dia tahu tentang kita lebih daripada kita sendiri. Saya beberapa kali sampaikan di mimbar ini, seringkali kita yang maksa Tuhan ngerti kita. Aku itu ngerti, wong aku sing gawe kowe kok. Yang Tuhan mau malahan, ayo belajar mengerti dia. Sehingga dia tidak akan paksakan semua itu tidak sesuai dengan umur kita. Dia tahu, dia itu Bapak yang baik. Ini wayanya apa, dia tahu. Ini wayanya apa, dia tahu. Yang dia mau apa? Punya hati anak, punya telinga murid, dan percaya. Pada saat kita percaya, kita akan taat. Belajar untuk taat. Itu level to level. Layer to layer. Ayo izinkan peperangan itu kita menangkan. Dari level kepada level berikutnya. Supaya kalau kita bilang from glory to glory. From faith to faith. Itu betul-betul realita. Bukan cuma tulisan tok. Atau oh itu dia bisa gini loh. Oh Pak Pendeta itu hebat. Ini haknya kita semua. Karena ini perjanjian baru. Semua orang diundang masuk. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian. Untuk mendapatkan pertolongan. Sudah beberapa kali disampaikan ya. Di zaman dulu tidak bisa. Cuma imam besar itu pun setahun sekali. Bahkan Musa pun yang jelas-jelas turun. Orang Israel bilang apa? Kamu aja Musa, kamu aja Musa. Nah sekarang tidak. Sudah dibuka semua masuk. Jadi ayo mari alami. Alami
mengambil bagian dalam kematian Kristus itu apa? Beban yang kita alami sekarang ini, pergumulan itu jangan dihindari. Ayo kita nikmati bersama Yesus. Pak, kok bisa menikmati? Loh, saya menikmati kok. Tak kasih kesaksian ya. Boleh. Saya sudah pernah cerita sama pastor. Saya sakit, yang paling sakit itu sakit apa? Hati. Hati atau gigi ya? Pilih mana? Sakit hati atau sampai gigi? Yang paling sakit? Hati. Kalau cerita hati ini bahaya, pastor. Saya cerita gigi dulu ya. Tidak boleh cerita hati dulu ya. Dalam anugerah Tuhan saya pernah sakit gigi. Sakit gigi itu saya tidak punya uang untuk beli obat. Tidak punya uang untuk ke dokter. Jadi sakit gigi itu saya tahan sampai 2,5 3 tahun. Ben sakit cuma tak minum air garam. Sampai akhirnya apa? Giginya yang katangan, ucul giginya. Nyerah giginya. Ya, kemuliaan buat Tuhan. Kenapa? Sometimes itu kondisi itu memaksa kita untuk kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Bukan cari alternatif. Oh iya, aku perlu ya. Apa tak sebaiknya gini? Ya saya tidak bilang salah loh cari alternatif. Karena Tuhan selalu di persimpangannya Tuhan selalu kasih pilihan ya. Kan ada toh hikmat berdiri di persimpangan-persimpangan jalan. Di tempat-tempat yang tinggi. Ya tanya sama Tuhan. Ojo gara-gara tadi. Oh loro iku, waduh Pak mau. Wis tidak bisa ngomong. Saya cuma diem aja. Dan sakit gigi itu sakit yang paling sakit menurut saya gitu. Itu sampai seperti itu. Ya oke, kita lanjutkan. Next. Ini ya. Ini rangkuman dari apa itu perbuatan daging. Saya baca cepat ya. Perbuatan daging telah nyata percabulan, kecemaran. Gua banget nih. Hawa nafsu saya banget nih. Penyembahan berhala. Dulu uang saya jadikan berhala buat saya karena uang saya banyak. Bahkan saya itu kalau ngelihat orang dari atas sampai bawah. Itulah Devi yang lama. Aku tidak malu kok ngaku. Supaya apa? Supaya doa benar, orang benar besar kuasanya. Saling mengaku dosa. Jangan disimpan-simpan sendiri. Terus di atas mimbar holy. Padahal penuh dosa. Perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini semua bagian dari perbuatan daging. Dan malam hari ini kita mau belajar ya, bahwa yang kita baca ini bukan sekedar kita baca. Izinkan Roh Kudus itu berbicara. Karena firman ini sudah jadi manusia, jadi sudah bisa ngomong. Izinkan Roh Kudus itu berbicara kuat kepada kita. Pada malam hari ini kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Hal-hal yang sekiranya Tuhan tidak mau, ayo kita berhenti. Ya. Ini. Musuh terakhir sudah ditaklukkan. Dengan kata lain, sudah tuntas semua, sudah selesai semua. Bahkan waktu Yesus itu mati, dia masuk ke dunia orang mati, dia ambil kunci-kunci kerajaan maut. Jadi sudah selesai total jenderal. Tetelestai. Lah pertanyaannya itu kan secara de jure. Secara de facto kita punya bagian dalam apa? Dalam mengambil bagian dalam kematian Kristus tadi. Melalui apa? Saya ulangi. Melalui beban pergumulan kita masing-masing. Loh Pak, kalau ini selesai ada lagi. Tidak usah khawatir. Sekali kita pernah menang, kita tidak akan lupa. Kita menang bersama siapa? Itu menjadi pengalaman iman buat kita. Lah kalau kita tidak pernah menang, akhirnya apa? Bingung nanya ke sana kemari. Saya tidak bilang yang nanya salah loh ya. Enggak loh ya. Jangan setelah selesai ini jangan ragu-ragu untuk nanya, tidak apa-apa. Ya, jadi ayo izinkan kita bisa menang di dalam setiap peperangan. Ya, kalau terjadi peperangan lagi tidak apa-apa, tetap kita pasti jadi pemenang. Katakan amin. Nah ini, setelah kita melewati itu semua, baru kita akan bisa ikut dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak pernah mengambil bagian dalam kematian Kristus, lo mau bangkit bagaimana? Sama. Aku telah menyelesaikan pertandingan akhir. Loh pertandingan yang mana? Pertandingannya dihindari kok. Ayo kita hadapi. Semua beban pergumulan kita hadapi bersama Tuhan. Saya baca ya, ini keren ini. Dalam firman Allah yang hidup ya. Karena
saudara sudah menjadi bagian dari dia, maka dapat dikatakan bahwa pada saat dia mati, Yesus mati ya, saudara juga ikut mati bersama dia pada saat kita mengambil bagian dalam kematiannya. Dan sekarang saudara, saya ganti kita ya, dan sekarang kita mendapat bagian dalam hidupnya yang baru dan akan dibangkitkan sebagaimana dia dibangkitkan. Keinginan-keinginan jahat yang dahulu ada pada kita telah dipakukan pada kayu salib bersama dengan dia. Bagian kita yang cenderung kepada dosa itu telah dikalahkan dan dilumpuhkan secara de jure. Sehingga tubuh kita yang berdosa tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak perlu lagi menjadi hamba dari dosa. Ketika kita dimatikan terhadap dosa, kita dibebaskan dari segala bujukan dan kuasanya. Jadi ini sebuah gambaran ya, Yesus sudah lakukan sebagai first fruit ya, buah sulung kebangkitan. Jadi sudah ada contohnya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Tadi ya saya sampaikan ya, jangan lupa bangun hubungan. Karena apa? Dia yang lebih dulu ingin tinggal di tengah kita. Ingin tinggal di dalam keluarga kita. Jadi ayo selalu ambil persekutuan dengan Tuhan. Ambil waktu intimasi sama dia. Loh Pak, beban saya banyak. Puji Tuhan, saya juga pernah mengalami beban banyak itu seperti apa. Tapi saya percaya yang Tuhan mau cuma kita punya hati anak. Datang sama Bapa. Pasti ditolong. Cuma masalahnya kita kan maunya amin. Langsung dijawab. Setuju ya? Mau gitu. Keren banget kalau amin langsung dijawab. Tapi Tuhan melewati 33,5 tahun. Masuk kita mau instan. Dan percayalah pada saat kita pikul kuk sama Tuhan. Enteng-enteng. Lewat-lewat. Itulah menjadi suratan yang terbuka. Kalau kita tidak pernah menang dalam peperangan, suratan yang mana? Suratan takdir akhirnya bunyinya. Suratan nasib. Ya, paradigma lama ini seringkali membuat kita jadi korban nasib. Makanya butuh kingdom paradigm, gospel of Christ, Injil tentang kehadiran Yesus firman yang jadi manusia. Terakhir, setelah kita mati, ini ya, roh yang menghidupkan kapanpun dan dimanapun itu ada di dalam kita. Ini sebuah proses ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak seketika tapi sebuah proses. Tapi nikmatilah proses itu. Saya bacakan ya 1 Korintus 15, 45, 47. Seperti ada tertulis manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup. Tetapi ada yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh yang Tuhan hembuskan pada saat Dia ciptakan manusia, roh itu akan teraktivasi pada saat kita mengalami sebuah proses yang Tuhan izinkan, yang notabene akibat kesalahan kita sendiri. Ada juga sebuah proses yang bukan kesalahan kita. Tidak apa-apa, yang kesalahan aja dibela kok, apalagi yang bukan salahnya kita. Katakan amin. Tapi kita mesti pilih-pilih loh ya, karena orang Kristen itu tidak dididik, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya ayo belajar sama-sama. Kita mesti pilih-pilih. Jangan terus, dia Pak, gara-gara dia. Padahal Tuhan sedang berperkara dengan kita. Yang duduk malam hari ini di sini, itu yang Tuhan sedang berperkara. Jadi yang di rumah, mertua atau yang tidak ikut, jadi katut-katut. No. Kita. Dia sedang berperkara sama kita. Percayalah, pada saat kita rela dibentuk, semudah dia balik tangan. Ini endingnya ya. Yohanes 6:33. Pada saat kita sudah menikmati semua yang baik dari Tuhan ya. Baik itu kebenaran firman-Nya maupun perbuatan tangannya. Dia juga kita mau shifting ya. Tidak cuma menikmati terus. Tapi izinkan kita dinikmati sama Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan anak itu menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi yang ngajari ini Bapa ya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kita heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian pula anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saya kasih gambaran yang sederhana sebelum saya akhiri. Jadi pada saat kita sudah melewati proses ini, endingnya dimanapun Tuhan tempatkan kita akan menjadi life-giving spirit. Roh yang memberi kehidupan. Tolong dilihatkan fotonya. Nah, ini kerjaan saya yang lama. Motor rusak, mobil rusak, terus sampai bangunan rusak, nyungsep, pesok.
dalam anugerah Tuhan, dalam ketidakmengertian, dalam situasi saya tertindas menjelang saya dibuang, ditendang keluar. Dengan dikasih waktu cuma 3 bulan. Saya dikasih pekerjaan itu tadi. Hal-hal yang rusak. Hal-hal yang saking aku tidak foto. Bagusnya seperti apa tidak tak foto. Hilux yang saya pakai itu Pastor, itu hancur separuh Pastor. Tapi saya tidak membanggakan diri saya ya, semua tentang Yesus ya. Tapi pada saat Tuhan izinkan kami melewati situasi seperti itu semua barang rusak jadi bagus semua. Saya juga heran, aku itu tidak pernah belajar asuransi loh, Bro Yunus. Tapi situasi itu membuat tangan Tuhan itu terulur untuk pegang. Cek. Di pekerjaan saya yang sebelumnya, juga dari pastor yang memberi saya kesempatan. Dari saya seorang direktur, tiba-tiba jeblok di tempat yang kalau hujan deras banjirnya segini loh. Pada saat banjir segini itu ada ular, ada kalajengking, ada segala macam binatang-binatang. Tangan saya ini hampir hilang. Kepala saya sudah pernah kebentur sama katrol yang lepas. Itu kalau lebih keras lagi pecah loh kepala. Tapi di dalam pekerjaan itu Pak Pastor, 3 tahun saya baru mulai kerja 3 bulan. Nggak tahu yang dilihat itu apa. Saya dijadikan kepala mekanik. Loh ya aneh toh. Skor aku sarjana hukum. Karena saya dianggap bisa memperbaiki truk-truk yang rusak itu loh. Truk-truk yang mangkrak itu melaku kabeh. Bulldozer yang rusak itu jalan semua. Sehingga Pak Tek itu ngasih saya, kamu jadi kepala mekanik loh. Ini tidak cerita tentang saya ya. Karena semua itu harus ada buktinya. Itulah kita berjalan bersama Tuhan. Sehingga pada saat kita cerita nanti suatu saat kita semua akan punya kesaksian hidup ya. Itu bukan katanya. Itu bukan ilusi, tapi itu kejadian. Bagaimana Tuhan jadikan kita life giving spirit. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, semua yang mati itu akan hidup. Katakan amin. Amin. Dan itu semua pasti karena itu janjinya Tuhan. Tapi ada bagian tadi ya. Hal-hal yang kita sama-sama mau lakukan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Devi sudah cerita prosesnya. Sekali lagi saya ingatkan, ini pokoknya. Jadi kekristenan itu bicara benih. Tetapi setelah itu bagaimana benih itu berkembang, bertumbuh, termanifestasi. Nah, dia harus wadahnya ini apa ya? Memberi jalan, medianya. Nah, selama kita di dalam daging, benih itu tidak aktif, dormant. Tetapi ketika kita mau menonaktifkan, ketika kita mau rela menonaktifkan, di situ benih yang sorgawi itu. Jadi yang ditabur itu natural, tubuh natural, ada tubuh natural, ada tubuh spiritual, ya toh. 45. Jadi manusia pertama itu Adam itu makhluk hidup, manusiawi. Sebenarnya Injil itu membawa kita ini tidak hidup secara manusiawi. Tetapi dalam kemanusiaan kita Tuhan sudah mulai hadir dan memberi pertolongan, memberi kekuatan dalam kemanusiaan. Jadi gini, apa itu subsidi? Subsidi itu kita nggak kuat bayar. Sebetulnya beras itu mahal. Tetapi petani yang agak dikorbankan, pupuknya disubsidi, sehingga nasi itu affordable, terjangkau. Kalau Anda ke Jepang, nasi itu mahal. Dulu bensin dibuat murah, padahal mahal. Nah, tetapi subsidi itu sebetulnya diberikan supaya rasa sakit kemiskinan ini dihilangkan selama masih miskin. Setelah itu dia harus tumbuh supaya nggak miskin. Setelah dia nggak miskin, dia nggak perlu subsidi. Betul ya? Itu idenya.
Jadi kita tentu saja mulai dari kemanusiaan. Kan kita tidak tiba-tiba rohani, betul ya? Dan itulah penyertaannya, kasih sayangnya. Tetapi di backup ini tidak dihukum. Dosa bukan mati, tidak ada penghukuman. Tetapi kita dipanggil untuk tumbuh. Supaya kita yang manusia biasa ini dibawa level to level. Tidak tiba-tiba, tapi step by step. Supaya kita hidup itu tidak sebagai manusia biasa. Lah kita ini menerima kemanusiaan kita dari mana? Papa mama, ya kan? Ayah ibu itu apa? Pemberi benih. Nah, seperti itu kita diberi benih dari Tuhan. Makanya Adam pertama living being, makhluk hidup. Adam terakhir life giving spirit. Ya ini istilah aja. Kita bukan jadi life giving spirit dalam arti jadi Yesus. Tetapi Yesus yang di dalam kita itu keluar. Jadi manusia pertama ayat 47. Manusia pertama adalah dari bumi, dibuat dari debu. Tetapi second man itu dari Tuhan dari sorga. Manusia yang dari tanah, manusia pertama berasal dari bumi, IL3. Manusia kedua atau terakhir berasal dari sorga. Jadi bahannya sudah lain, ya. Sebagaimana yang dibuat tanah, ya mereka tuh kelakuannya ya dari tanah. Ya toh, lihat tuh kelakuannya kucing, ya dasar kucing. Lihat kelakuannya monyet, ya monyet. Itu naturnya. Ya nggak bisa disalahkan. Dan Tuhan tidak marah. Tapi dia sadar kalau kita hidup secara kemanusiaan terus, kita mati. Betul enggak? Orang disakiti itu sakit hati, bales. Itu manusiawi. Tapi mati. Karena itu bertentangan hukum langit. Jadi dilema kan? Mari kita minta pelan-pelan itu kita harus hidup tidak sebagai manusiawi. Jadi orang-orang yang berasal dari sorga, dia akan berperilaku sorgawi. Tapi kita masih jalan dua kan. Jadi ini bergumul, jadi kadang-kadang keluar kedagingannya. Nah kan begitu. Nah gimana kedagingan kita ini harus terus dinonaktifkan. Makanya itu merenungkan firman. Mau menyangkal diri. Itu latihan terus. Nah terus proses-proses itu yang diberi, yang diceritakan Pak Divi itu. Nah Tuhan bekerja dalam penderitaan, dalam apa? Dalam penderitaan kalau kita sebagai manusia seperti ini. Api, kayu kena api, jerami kena api apa? Kobong. Pahit. Pak Devi bisa pahit, bisa jadi orang jahat, bisa jadi kayak Joker. Ya kan? Tetapi dia milih, dia dalam penderitaan dia menjerit. Nah inilah kekuatan manusia surgawi. Yang kita tidak berespon secara manusiawi. Nah ini dari sedikit demi sedikit, bidang demi bidang. Termasuk luka-lukanya disembuhkan. Nggak usah ada persoalan. Ketika kita mau hidup dalam roh, kita ini akan rasa sakit karena daging ini mesti disalibkan. Betul nggak? Nggak usah ada persoalan. Tetapi ketika kita ada bersedia sakit, terus Roh Kudus, nah itu yang namanya penghibur. Ketika kita rela sakit, tapi ada
Anda yang sudah belajar melakukan pasti bisa merasa. Tapi rasanya sejahtera gitu ya, sejahtera. Ya, aku tahu engkau berkenan apa yang aku lakukan. Sama seperti orang olahraga, capek tapi rasa enak. Betul ya? Jarem tapi ada nikmatnya. Betul ya, yang suka olahraga. Demikian waktu kita mikul salib. Makanya Roh Kudus disebut penghibur. Karena kita akan lewati rasa sakit. Nggak usah penderitaan. Tidak hanya persoalan. Kita mengeluh. Ingin mengenakan pakaian surgawi. Tapi seringkali yang muncul kedagingan, kefanaan. Nah, di situ kita datang supaya kefanaan ini ditelan oleh yang surgawi dan ilahi. Lah itu terus jalan. Gimana kita punya ketekunan? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kita harus mengalami dicintai. Cinta itu yang memotivasi kita. Yang kedua, tujuan. Cinta, kasih, dan tujuan. Kenapa? Nah, ini olahraga tidak ada hubungannya sama kasih. Kenapa saya bisa punya ketekunan olahraga? Ini saya ngomong bukan kebanggaan, ini kan bukan prestasi. Tetapi ini bukan ngomong jadi atlet. Seperti yang anak saya pernah lihat waktu saya buka baju, perut papa kok bulet-bulet, enggak kotak-kotak gitu. Ya saya enggak olahraga sampai seperti atlet itu. Enggak kayak Lukas itu ya. Kena lagi gitu. Dia kotak-kotak itu. Tetapi saya punya ketekunan. Saya punya stamina, endurance. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Apalagi kalau dua ini digabung. Makanya perjumpaan tadi ya, perjumpaan kasih, kau lihat tujuan. Dan di situ maka dia akan membawa kita, Ibrani berapa itu, membawa kita banyak orang kepada kemuliaan dengan penderitaan, dengan rasa sakit. Tapi lama-lama kita sudah bisa berkawan atau familiar dengan rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan damainya karena kehadirannya dia. Dan disitulah kekuatan kita. Jadi bukan kehebatan kita. Itulah hidup kekal. Bukan dibatasi mati masuk surga. Inilah hidup kekal, mereka mengenal Engkau. Berarti apa? Mengenal itu beriada, genosko. Berarti, kembali. Ketika orang masuk perjanjian, dia nggak hanya lihat pertolongannya, dia mengalami aliran hidupnya. Amin. Siapa mau? Siapa rindu? Aliran hidupnya. Sehingga pelan-pelan manusia yang ilahi itu mulai muncul. Yoga tiba-tiba lah kaget banyak Yesus ya. Jadi dari gerejanya itu lahir, makanya disebut Kristen. Kristen itu apa? Yesus kecil. Kopinya Yesus. Membernya mulai 5%, 10%, 15%. Tanya kanan kiri sudah berapa persen? Ya kan begitu. Tapi sebelum mencapai, dia sudah total mengasihi kita. Itu yang membuat kita besar hati. Jadi istilahnya dia mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Tetapi dia juga mengasihi kita, tidak membiarkan kita tetap apa. Dua ini harus jalan. Nah, banyak orang mengalami pertolongan tetapi tidak mampu, gagal melihat di balik pertolongan itu. Banyak orang menerima pengampunan tetapi gagal melihat kenapa dia mengampuni.
10 orang kusta, 9 nggak lihat. Kenapa Maria Magdalena itu jadi penyembah, istilahnya profile semi? Karena dia nggak hanya lihat dia ditolong, dia nggak hanya lihat diampuni, tetapi the great love behind it. Di balik itu ada kasih yang menggerakkan. Sebagian anak nggak terima kasih sama papa, orang tuanya, karena dia nggak bisa melihat, oh ya sepentino ya aku dikei mangan atau apa. Orang nggak akan tersentuh dengan kasih makan, dikasih berkat, kalau dia nggak melihat hati di balik kenapa dia dipelihara, kenapa dia disekolahkan, kenapa dia didukung, gitu loh. Amin. Nah ini poinnya. Ayo kita minta Tuhan, Tuhan buat aku tuh melihat hatimu di balik perbuatan. Nanti Anda itu bisa termehek-mehek, bisa nangis, bisa begitu dalam kasih di balik itu. Ya sudah itu. Di situ Anda love and purpose tadi menggerakkan Anda, dan Anda diberi benih. Walaupun ditutup masih dikelilingi kedagingan dan kemanusiaan kita. Yang ini membuat kita perang. Nggak ada apa-apa pun perang sama kemanusiaan kita. Oke? Ayo. Satu poin. You can give without loving, but you cannot love without giving. This is a simple thing. Are you willing to give something to God that has saved you? Makanya aku gak punya sesuatu, tapi 2 ekor ikan 5 potong. Tuhan gak tanya apa yang gak ada pada kita. Dan dia gak bandingkan. Misalnya kayak uang, ada yang kasih 1 M, terus ada orang kasih 100.000. Tuhan gak, kamu kecil 100.000 itu loh 1 M. Enggak. Karena buat Tuhan 1 M sama 100.000 itu sama cili. Coba pikirkan, betul ya? Nothing. Tuhan tertarik hati di balik pemberian itu. Amin. Ayo, jadi kita punya kesempatan yang sama. Orang pinter, enggak pinter, orang ini dia akan lihat hati. Ayo kita minta nangkep, beri aku memahami hatimu, sehingga hidupnya itu bisa menemukan sebuah jalan untuk ini. Nanti rasakan dari mulai love, tapi dari situ powernya keluar. Apa itu damai sejahtera di tengah goncangan? Apa itu kekuatan untuk mengampuni? Seperti kemarin Bu Vivi cerita kehilangan 290 juta, dapat tak lego, lepas. Dia gak kepikiran lagi. Dan itu supranatural. Supranatural tidak hanya sesuatu yang kelihatan, tapi bisa bekerja dalam hatimu. That's supranatural. Itu surga. Dan itu tidak Anda alami sebulan sekali in your daily life. The supernatural, the heavenly, a gift and nature atau life itu mengalir terus. Salah satu atau salah 2 lagi, kau terus confess identitas kita. Anda bukan sekedar keturunan Adam, papa mama. Makanya disebutnya orang yang dilahirkan bukan oleh keinginan seorang laki-laki, bukan hanya benih papa mama, bukan tidak menghormati ayah ibu, tetapi engkau dilahirkan dari Allah, dari surga. Makanya itu born again. Izinkan benih itu muncul. Berikutnya ya nyambung terus. Salah satu hadiah yang kita bisa berikan sama Tuhan apa? Mau diproses dewasa. Tuhan tuh seneng anak yang mau diproses. Bayangkan kalau anak kita tuh cilik terus, nggak pernah dewasa, nangis kita. Ayo bangkit berdiri.